Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Martinus Jagoniga bersama teman-teman kelompok 9 akan menjelaskan tentang isu lingkungan global. Oke, sekarang kita simak penjelasannya. Isu lingkungan global merupakan permasalahan lingkungan dan dampak yang ditimbulkan dari permasalahan lingkungan tersebut mengakibatkan dampak yang luas dan serius bagi dunia serta menyeluruh. Isu lingkungan global mulai muncul dalam beberapa dekade belakangan ini. Masalah yang dialami bumi sekarang ini adalah pemanasan global. Permasalahan yang terjadi dalam skala yang luas dan hampir terjadi di beberapa wilayah serta menjadi permasalahan bersama. Menurut tim IAD, MKU, UMS, dan tim MUP, pemanasan global adalah peningkatan suhu bumi yang meliputi peningkatan suhu atmosfer, hidrosfer, dan suhu litosfer. Pemanasan global terjadi akibat peningkatan gas sulfur dioksida dan gas-gas rumah kaca, seperti CO2 akibat dari pembakaran bahan bakar fosil. Proses pemanasan global ini terjadi ketika radiasi dari sinar matahari akan masuk ke bumi. Beberapa akibat dari pemanasan global adalah sebagai berikut. Yang pertama, iklim mulai tidak stabil. Yang kedua, peningkatan permukaan laut. Yang ketiga, suhu global cenderung meningkat. Yang keempat, gangguan ekologis. Yang kelima, dampak sosial dan politik. Yang keenam, dampak terhadap kesehatan manusia. Dan yang ketujuh, perdebatan tentang pemanasan global. Upaya untuk mengurangi pemanasan global antara lain: 1. Menanam pohon. Karena pohon berperan besar dalam mengurangi pemanasan global. Karena pohon dalam fotosintesis pada siang hari menyerap CO2 dan menghasilkan O2, sehingga dapat mengurangi kandungan karbon dioksida di udara yang dapat memicu menipisnya ozon dan terjadi pemanasan global. 2. Menghijaukan hutan yang telah gundul. Karena sekarang ini banyak pembalakan liar yang menyebabkan pengundulan hutan. 3. Melakukan efisiensi pada penggunaan bahan bakar fosil, selain dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global. Eksploitasi yang berlebihan pada bahan bakar fosil juga akan menyebabkan kelangkaan pada bahan bakar fosil tersebut, karena bahan bakar fosil tidak dapat diperbarui. 4. Mencari alternatif energi lain yang lebih ramah lingkungan dan harganya terjangkau oleh masyarakat luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melisa Andung. Di sini saya akan menjelaskan tentang isu lingkungan nasional. Isu lingkungan nasional. Di negara Indonesia banyak terjadi kerusakan lingkungan yang mengakibatkan tidak seimbangnya ekosistem di alam. Nah, dari pengertian tersebut, di sini saya akan menjelaskan beberapa isu lingkungan nasional. Di antaranya, yang pertama, banjir. Banjir merupakan suatu peristiwa terdalamnya dan karena mengakibatnya volume air. Banjir dapat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya akibat pemanasan global, yaitu dapat meningkatkan tinggi permukaan air laut sehingga beberapa daerah di pesisir pantai akan terkena luapan air tersebut. Selain itu, banjir juga disebabkan karena meningkatnya curah hujan dan tidak adanya saluran air yang baik dan cukup untuk menampung air hujan. Yang kedua, kerusakan hutan di Indonesia. Nah, hutan di Indonesia banyak dan masih banyak mengalami kerusakan.
Penyebab kerusakan hutan paling besar karena ulah manusia. Manusia melakukan eksploitasi dari hutan secara berlebihan dan mengabaikan segi ekologinya. Dan yang ketiga, sampah. Nah, manusia sebagai konsumen setiap harinya menghasilkan sampah atau limbah. Limbah yang dihasilkan berupa organik dan non-organik. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rufina Gracia Najmian. Di sini saya akan membahaskan tentang isu lingkungan lokal. Isu lingkungan lokal. Jadi di sini menjelaskan ada beberapa penyebab masalah lingkungan lokal. Di antaranya yaitu yang pertama, kekeringan. Kekeringan adalah kekurangan air yang terjadi akibat sumber air tidak dapat menyediakan kebutuhan air bagi manusia dan bagi makhluk yang lainnya. Dampaknya bisa menyebabkan gangguan kesehatan dan keterancaman pangan. Yang kedua, banjir. Banjir merupakan fenomena alam ketika sungai tidak dapat menampung limpahan air hujan karena proses influasi mengalami penurunan. Nah, itu semua dapat terjadi karena hijauan penahan air larian berkurang. Dampaknya yaitu adanya gangguan kesehatan, penyakit kulit, aktivitas manusia terhambat, penurunan produktivitas pangan, dan lain-lain. Yang ketiga, longsor. Longsor adalah terkikisnya daratan oleh air larian karena penahan air berkurang. Dampaknya yaitu bisa terjadi kerusakan tempat tinggal, ladang, sawah, dan mengganggu perekonomian dan juga kegiatan transportasi. Dan yang keempat, erosi pantai. Erosi pantai adalah terkikisnya lahan daratan pantai akibat gelombang air laut. Dampaknya yaitu bisa menyebabkan kerusakan tempat tinggal dan hilangnya potensi ekonomi seperti kegiatan pariwisata. Dan yang kelima, intrusi air laut. Intrusi air laut atau asin mengisi ruang bawah tanah telah banyak digunakan oleh manusia dan tidak adanya tahanan intrusi air laut seperti pada kawasan mangrove. Dampaknya terjadinya kekurangan stok air tawar dan mengganggu kesehatan. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marta Rameta akan menjelaskan materi tentang solusi mengatasi isu lingkungan. Jadi baik, saya akan menjelaskan materi tentang mengatasi isu lingkungan. Solusi mengatasi isu lingkungan itu ada 4 macam. Yang pertama, upaya yang dilakukan untuk mengatasi pencemaran air. Yang kedua, upaya yang dilakukan untuk mengatasi pencemaran tanah. Yang ketiga, upaya yang dilakukan untuk mengatasi pencemaran udara. Yang keempat, upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi pada lingkungan. Jadi upaya yang dilakukan untuk mengatasi pencemaran air itu ada 5 macam. Yang pertama, pemakaian jumlah pupuk dan insektisida yang tepat dan sesuai aturan. Yang kedua, pengolahan kembali yang benar limbah industri agar tidak lagi membahayakan pada lingkungannya. Yang ketiga, pengurangan penggunaan bahan kimia yang dapat merubah keasaman atau kebasahan air. Yang keempat, kesadaran diri agar membuang sampah pada tempatnya. Yang kelima, pemanfaatan limbah domestik menjadi kerajinan tangan dan lainnya.
Jadi upaya yang dilakukan untuk mengatasi pencemaran tanah itu ada 4 macam. Yang pertama, penggunaan insektisida dan pupuk yang benar dan jumlah yang tepat. Yang kedua, pengolahan limbah industri yang baik dan benar sehingga tidak lagi merusak tanah. Yang ketiga, pemanfaatan kembali limbah yang masih bisa digunakan menjadi kerajinan tangan dan lainnya. Yang keempat, mendaur ulang kembali sampah plastik, kertas, dan kaca. Jadi upaya yang dilakukan untuk mengatasi pencemaran udara itu ada 4 macam. Pengendalian jumlah kendaraan. Kedua, penggunaan teknologi ramah lingkungan. Ketiga, pengurangan bahan bakar fosil. Keempat, menjaga lingkungan sekitar. Jadi usaha yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi pada lingkungan itu ada 5 macam. Pertama, menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Kedua, penegakan hukum yang adil dan konsisten dari pemerintah. Ketiga, membatasi jumlah pengambilan tambang dan pemanfaatan SDA. Yang keempat, mengikut sertakan masyarakat untuk mengatasi permasalahan global. Kelima, penggunaan energi ramah lingkungan. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang.